tugas malaikat hanya juru tulis. Apakah semua amal ibu tercatat sebagai amal soleh? Tunggu dulu. Syaratnya diterima dua, ikhlas, kedua ittiba Rasul. Kembali seperti berhijab. Ibu berhijab hari ini ikhlas nggak pakai hijab itu? Karena pamer atau karena dilihat orang? Karena merek atau karena bahan? Boleh kok ibu beli baju yang mahal dengan niat supaya tidak sumu. Ibu tahu sumu, tidak panas pengajian. Apalagi situasi politik makin memanas. Yang nggak berhijab sudah mulai berhijab sekarang saya lihat. Iya, mulai berhijab satu-satu. Pesantren sudah mulai didatangi orang. Ustadz-ustadz mulai didekati. Ulama mulai dilobi. Ya, hati-hati ibu, sekarang suasana panas. Bahan-bahan naik, ibu curhat sama suami. Mas, sekarang naik, daging mahal, beras mahal, minyak mahal. Apa kata suami? Emangnya saya kepala bulog katanya. Lapor sama suami. Lapor aja sama Allah, Rabb. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Semua serba mahal. Limpahkan kesabaran kami untuk menghadapi situasi seburuk apapun ya Allah. Itu doa kita menghadapi. Sekarang Amerika sudah kritis, Bu. Dua negara sudah mau hancur. Apa itu? Korea Utara dengan Sri Lanka. Kucing berkeliaran sudah dimakan sekarang. Cek berita international news. 60 anggota PBB sudah resmi mengatakan krisis ekonomi. Kita berdoa mudah-mudahan Indonesia tidak. Kalau sampai masuk Indonesia, wallahu a'lam bishawab. Tolong ibu, saya minta kalau ada niat ibu merehab rumah segala macam, tolong batalkan dulu. Kita nggak tahu apa yang terjadi 1 tahun 2 tahun ke depan ini. Kalau ada niat ibu beli sesuatu konsumtif, produktif, konsumtif ya, beli baju, stop dulu sekarang. Ya, 60 negara sudah kritis. Resesi dunia, pengangguran, apalagi yang paling parah nanti, krisis pangan dan energi. Eropa sudah krisis pangan dan energi. Sekarang Eropa, lihat Jerman itu, Amerika, Yunani, sudah setiap pagi keluar rumah, keluar apartemen, mengkorek-korek tong sampah. Negara maju, Bu. Ngorek-korek tong sampah bangun pagi mereka sudah. Negara-negara maju itu sekarang di Eropa itu. Inflasi menggila. Orang menarik uang dari bank karena tidak ada harga. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Indonesia dilindungi. Doa kita, Bu, pelihara kami Allah dari krisis seperti ini. Atau doa yang terbaik, berikan kesabaran, kekuatan kami menghadapi ujian ini. Luluskan kami ya Allah menghadapi ujian ini. Itu yang terbaik. Segini Bu sekarang. Oke lah, insya Allah kita bisa makan. Saudara-saudara kita di daerah itu. Ibu, semua mahal. Telur mahal sekarang. Ikan mahal. Daging mahal. Minyak mahal. Cabai mahal. Bawang mahal. Tiap hari istri saya melapor. Stres juga saya. Asal pulang bekerut wajahnya. Kenapa Mi? Semua mahal ayah. Oh, saya dibeli. Tapi butuh bawang. Pakai 2 biji saya bilang. Kita biasa pakai bawang 5. Kurangi jadi 2 saya bilang. Cabai mahal. Jangan pakai cabai. Pakai merica aja. Kan bisa diganti merica. Oh, nggak bisa makan ayam. Beli telurnya. Di telur itu semua ayam ada. Betul kan? Udah. Kalau makan ayam bulunya dibuang. Kalau di telur calon bulu semua kita makan. Iya, harus cerdas Bu. Biasa beli pisang barangan 35.000, ganti pisang Lampung 2 sisir cuma 7.000. Judulnya sama-sama pisang. Jangan jeruk Medan 40.000, beli jeruk Kalimantan 15.000. Semua bisa kita sikapi, efisiensi. Lampu teras 3 nyalakan, 1 2 matikan, bisa ngirit 300.000 per bulan. Banyak yang bisa kita lakukan. Makan 3 kali sehari, kurangi sekali sehari. Lapar-lapar minum air, lapar minum air. Iya, bisa semua. Iya, nggak ada ikut pengajian, minta kebab, dikasih kebab. Masya Allah. Subhanallah. Efisiensi dan diversifikasi. Apa itu Bu? Sejenis tapi beda harga. Barangan 35.000, ganti pisang Lampung 2 sisir cuma 7.000 di Bekasi. Pak, biasa makan daging 2 kali seminggu, jangan ganti daging dengan tempe, gosongkan menggorengnya, mirip daging juga. Ibu harus cerdas sekarang. Maaf, apalagi suami udah pensiun. Ngomong sama suami, Pak,
kayaknya 3-4 bulan ke depan menu daging kita jangan muncul dulu ya Pak. Kenapa mahal Pak, cabai mahal, untuk rendang mahal. Terus 4 kali seminggu kita makan tempe apa, nanti saya gosongkan supaya mirip-mirip daging. Kalau ibu belanja jangan pakai kantong plastik yang putih, yang hitam, jadi nggak kepantau ibu tiap hari beli sayur asem. Bisa disikapi bu, ibu kan manusiawi, kadang malu mungkin ya, hari ini tempe, besok sayur asem. Bawa kantong yang gelap, jadi nggak kepantau sama tetangga. Bisa disikapi bu. Saya memang cerdas insya Allah menyikapi itu. Masukkan ke kantong hitam bu. Mungkin kita dulu biasa daging sengaja pakai kantong kresek yang putih supaya tetangga lihat, beli cumi tetangga lihat. Sekarang malu, udah bawa kantong hitam, 3 lapis bikin. Subhanallah. Terus apa sih yang kita lakukan orang supaya tidak tergerus zaman edan? Buka surat 2 177, 10 menit lagi, 1 jam sudah. Surat 2 177. Coba lakukan ini. Surat 2 177. Udah sebentar. Ibu sendiri belum ketemu itu. Udah ketemu bu. Ibu Ipan belum ketemu. Maklum faktor usia. Udah bu. Tolong sebelahnya bantu ngacari itu. Udah bu, udah ketemu. 177 Al-Baqarah. Udah Ipan baca. Langsung Pan. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Oh, kebajikan itu bukan sekadar sholat bro. Sebab kalau sholat orang udah banyak, Senin Kemis itu sudah banyak, sholat tahajud sudah banyak. Apa itu? Berakidah yang benar, tauhid yang lurus, agar zaman edan kita tidak tergerus. Kenapa gampang orang rusak oleh zaman? Bergaul dengan orang yang salah, karena akidah belum benar, tauhid belum lurus. Bukan menghadap ke barat, ke timur itu kebajikan kata Allah. Yang dikatakan kebajikan, beriman kepada Allah, tidak syirik, patuh, tunduk, dekat, taat, tidak mengkoreksi takdir, tidak mengeluh ketika dapat musibah. Lihat langsung Allah yang membatalkan itu. Oh, bukan itu. Sebab Allah tahu orang tahajud banyak tapi syirik, Senin Kemis banyak tapi tidak sensitif, rajin mengaji tapi ngerumpi, suka haji tapi masih korupsi. Bukan itu yang dibutuhkan Allah, tapi tunduk kepada aku kata Allah. Lihat ayat ini bu. Itulah sifat menghadapi zaman edan. Terus. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah. Oh, apa itu? Tauhid benar, coba benahi bu. Masih syirik enggak? Masih suka mengeluh enggak? Masih protes enggak dengan takdir? Kenapa ya Allah aku seperti ini sahabat saya. Siapa yang menginginkan istri meninggal? Meninggal kan ibu? Saya waktu di Mekah itu bu, saya ikut menangis itu. Insya Allah ibu itu orang baik bu. Bu apa bu? Bu ibu. Saya di Mekah bilang gitu di Padang Arafah ini. Ayah kata, meninggal bu ibu. Innalillah. Insya Allah beliau orang baik. Pengajian ke rumah kita beliau datang sebelum. Iya bu. Doa saya di sana itu. Ampuni dosanya ya Allah. Dia orang baik. Aku saksi ya Allah. Dia orang baik ya Allah. Pengajian Al-Hujan hampir nggak pernah absen kan. Padahal beliau kemana-mana sama suami naik motor kan. Kadang hujan, betul. Ke rumah saya beliau datang sama beliau ini, suaminya. Memang orang-orang baik itu dipanggil cepat. Tapi bukan berarti ibu jangan sholat. Udah pak, sudah panjang umur jangan sholat. Jangan begitu. Oh, udah jadi preman aja deh, sudah 90 tahun. Goblok itu. Iya bu, itu saksi nanti padang mahsyar. Kita jadi saksinya besok padang mahsyar. Pengajian di sini datang, di Al-Hujan datang, di rumah saya datang, begitu jauh belum naik motor, bukan naik mobil. Subhanallah, kematian begitu cepat. Siapa yang mau mati? Pinginnya kita panjang umur, beribadah dengan baik, betul ya bu? Ternyata kebajikan itu bertauhid yang benar kata Allah. Tidak menggerutu ketika doa belum dikabulkan, tidak marah ketika musibah diturunkan, tidak menyesali takdir ketika sudah dipastikan. Ibu kira nggak semua kita diuji, cuma perspektifnya dari siapa. Kedua, siapa yang memandang ujian.
Ibu kira ustaz-ustaz nggak uji? Oh, ngeri ujian kami, Bu. Ngeri, Bu, nggak usah diceritain, nggak perlu ceritain. Siapa yang paling berat ujiannya? Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang berat ujian? Al-Anbiya, para nabi. Siapa lagi? Summa salihun, orang soleh. Oh, fitnah bapak. Siapa bilang? Ujian terberat Rasulullah. Perang lebih dari 1007 kali. Ibu tahu perang Uhud itu kapan? 7 Syawal, baru 6 hari habis lebaran sudah perang. Ibarat kita rendang belum habis, dendeng batoko masih lai, lah suruh parang, matilah. 700 lawan 3.000, Bu. Sebelumnya menang perang Badar, dendam mereka. Apa kata Rasulullah? Mereka pasti balas ini. Kekalahan telat mereka di perang Badar, 300 lawan 1000. Oh, begitu tanggal 7 Syawal tahun depannya diserang Rasulullah di Uhud itu. Meninggal berapa, Bu? 70 syahid ketika Uhud itu. Termasuk paman kesayangan beliau Hamzah. Sudah mati, dibelah dadanya, dimakan sama Hindun. Karena dia dendam di perang Badar, banyak keluarga yang meninggal termasuk suaminya. Habisi lu Hamzah, katanya. Saking dendam dimakan mentah-mentah hati. Begitulah yang dihadapi Rasulullah mempertahankan Islam dan Al-Quran itu. Kita untuk ngaji aja belum tentu istiqomah. Sedih kadang kita melihat kita ini, Bu. Ngaji Quran yang beratnya, Masya Allah, Rasulullah mendapatkan di Gua Hiro. Kita membaca Quran sudah enak, sudah pakai baris. Dulu kan nggak ada pakai baris, Bu. Sekarang udah enak, Bu. Jadi siapa sih kebajikan itu? Orang yang tunduk patuh kepada Allah tanpa mengkoreksi. Kedua, tidak gelisah. Yang ketiga, ridho. Yang keempat, tawadu. Yang kelima, istiqomah. Ridho dia dengan takdir. Sekarang bisa nggak, Bu, kira-kira menghadapi zaman edan Ibu itu? Mereka sibuk membuli Islam, melecehkan Islam, tapi Ibu sibukkan mendekatkan diri kepada Allah. Ibu tercatat ahli jannah. Sibuk mereka melecehkan Islam, memojokkan Islam, menghancurkan Islam, sibukkan diri ketaatan kepada Allah. Akan dikalahkan mereka. Yang mengalahkan siapa? Bantuan dan pertolongan Allah. Siapa nyangka Ibrahim dimenangkan melawan Namrud? Siapa menyangka Musa dimenangkan melawan Firaun? Siapa nyangka Rasulullah dimenangkan melawan kafir Quraisy 10.000 orang? Karena berada di jalan yang benar, di atas yang benar, yang hak, Allah menangkan. Ibu yakin? Takbir. Yakin, Bu? Terus Hari akhir, malaikat-malaikat. yang kedua apa? Hari kiamat. Hari kiamat hanya 2 tempat, Bunda, surga dan neraka. Kalau Ibu selalu berpikir neraka, berusaha nggak menghindarinya? Terkoreksi, Bu. Astagfirullah, kalau saya melawan suami, ya Allah, potensi neraka. Suami itu pengganti ayahnya Ibu. Sekarang menanggung makan Ibu. Ya, bertanggung jawab pada masa siapa besok? Suami, Bu. Makanya cintailah 3 laki-laki. Cintailah ayahmu yang sudah membesarkanmu dulu. Cintailah suami sudah bertanggung jawab terhadapmu. Cintailah anak laki-lakimu yang kelak akan mengurusmu ketika hari tuamu. Perempuan juga begitu, cintai 3 wanita. Mulaikanlah ibumu karena berdarah-darah melahirkan. Muliakan istrimu sudah berdarah-darah melahirkan anakmu. Muliakan mantu perempuanmu sudah berdarah-darah melahirkan cucumu. 3 tahun Ibu kita nggak makan enak asal bisa kuliah. 5 tahun Ibu tidak bisa beli baju lebaran asal anak bisa beli baju lebaran. Keluar air liur dia menahan makan enak agar anaknya bisa kuliah. Ampuni kami ya Allah, belum memuliakan ibu kami ya Allah. 5 mengalir dari tubuh kita darah. Air darah, air liur, air keringat, air ketuban, air mata membesarkan kita dulu. Tugas kita sekarang hanya satu. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni ibu dan ayahku ya Allah. Mereka sudah berjasa membesarkan aku sampai aku jadi ustadz radikal. Urutan ke-7. Gak sembarang, Bu, jadi ustadz radikal. Masya Allah. Iya. Ya terus, Pan.
malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, Oh, anak yatim. mulai Bu terasa orang yang bertakwa itu memberikan harta yang paling dicintai kepada keluarganya. Datang teteh dari Cianjur, teh minta ini dong, jilbab si Sesa. Enak banget 2,8 bro. Itu Al-Quran, Bu. Ulangi pan, supaya dengar ibu-ibu yang ribet ini. Kalau kami laki-laki nggak terlalu pusing ini. Malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. Siapa itu? Ayahku, ibuku, istriku, anakku, saudara kandungku. Datang teteh dari Garut, Cianjur, Sukabumi, teh minta jilbab. Ulah, itu mah mahal atuh. Justru itu dikasih. Harta yang paling dia cintai. Bisa? Bisa? Mulai berkerut, wajah sudah kayak batu kuburan. Bisa. Mulai kan? Bisa. Nak, itu baju mama yang mahal asingkan. Kenapa? Tantemu mau datang dari Padang. Gitu. Biasanya minta-minta. Lemarinya dia singkat. Jadi harga-harga 300.000 ke bawah. Dek, silakan ambil jilbab teteh lah di situ. Rupanya 300.000 ke bawah. Ada yang 103 tambah odol. Ini Al-Quran, Bu, bukan qala munzir. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim. Salah satu sifat orang bertakwa itu kata Allah, memberikan apa yang dia cintai kepada saudaranya. Masya Allah, Bu. Masya Allah. Saya sendiri terdiam. Ya Allah, takdirkan aku seperti itu, ya Allah. Belum bisa memang kadang, Bu. Berat, Bu. Karena setan itu masih di sini. Iblis itu kos-kosan di kepala Ibu, kos-kosan, nggak bayar lagi.